salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Beragam jenis varietas flora, fauna, dan mineral menjadi harta karun bagi lebih dari 17.000 pulau, membentuk negara dengan populasi lebih dari 200 juta jiwa. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia telah membuktikan prestasi yang luar biasa di bidang ekonomi. Saat ini, Indonesia menempati urutan ke-17 sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Kemajuan ekonomi mendatang diharapkan dapat meliputi pertumbuhan yang lebih inklusif karena PDB per kapita diharapkan akan tumbuh 4 kali lipat di tahun 2020. Prestasi ini telah meningkatkan frekuensi di mana Indonesia dibandingkan dengan negara-negara berkembang berpendapatan menengah seperti Brasil, India, dan Meksiko. Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi sebesar lebih dari 5% antara tahun 2001 dan 2011. Pemerintah ingin agar negara berkembang ini menempati peringkat ke-12 sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia di tahun 2025 dan peringkat ke-8 di tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi pesat secara inklusif dan berkelanjutan. Rating investment grade dari Moody's dan Fitch serta peringkat BB+ dengan outlook positif dari S&P untuk Indonesia adalah hasil dari pengelolaan fiskal yang baik dan fokus pada pengurangan beban utang. Rasio utang Indonesia dibanding PDB terus menurun dari 83% pada tahun 2001 menjadi 26% pada akhir tahun 2010. Angka ini merupakan yang terendah di antara negara ASEAN, selain dari Singapura yang tidak memiliki utang pemerintah. Namun, meskipun telah mencapai prestasi yang mengagumkan itu, Indonesia masih menghadapi tantangan di sejumlah bidang. Pada tahun 2010 hingga 2011, Saing Global Index atau GCI telah menempatkan Indonesia pada urutan ke-90 bidang infrastruktur. Kita melihat kekurangan ini sebagai peluang untuk perbaikan. Peningkatan percepatan di bidang infrastruktur diyakini untuk meningkatkan pertumbuhan yang diinginkan dalam berbagai cara. Namun pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kerjasama pemerintah dengan sektor swasta melalui skema kerjasama pemerintah swasta atau KPS dibuat untuk mengajak sektor swasta berpartisipasi dalam proses pembangunan. Untuk menjalankan skema tersebut, pemerintah telah membuat rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia atau MP3EI. Rancangan ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2025 dengan PDB sebesar 4,5 miliar dolar dan pendapatan per kapita sebesar 15.000 dolar. Pendanaan adalah kunci untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan hasil yang prima. PT Sarana Multi Infrastruktur Persero atau PT SMI didirikan oleh pemerintah dalam menyediakan solusi terkait pembiayaan bagi para mitra, baik badan pemerintah juga swasta. Sejak tahun 2009, perusahaan telah memenuhi mandat tersebut dan secara aktif terlibat dalam pengembangan proyek infrastruktur strategis di negara ini. PLTA Pakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. PLTGB Melak di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Pelabuhan Arar di Papua Barat. Pemasok air bersih Aetra di Jakarta. Proyek senilai 190,5 miliar rupiah telah dibangun di Kabupaten Pakat, Sumatera Utara. Pembangunan pembangkit listrik bertenaga air ini dimulai pada bulan Desember 2010 dan berakhir pada bulan Desember 2011. Arus sungai memberi daya yang kuat bagi generator bertenaga air dalam memasok 2 kali 6,3 MW listrik untuk Sumatera Utara. Saat ini, rumah tangga di Melak Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur harus puas dengan aliran listrik hanya selama 8 jam per harinya. Diharapkan dengan selesainya pembangunan PLTGB Melak ini akan menghasilkan 6 MW listrik dan sebanyak lebih dari 11.000 rumah tangga di 21 kecamatan memperoleh pasokan listrik lebih maksimal. Dana sebesar 4,5 miliar rupiah telah dikucurkan untuk membangun pelabuhan Arar di Papua Barat dan pelabuhan Tanjung Batu di Pulau Bangka Belitung. Proyek pembangunan pelabuhan Arar
berlangsung selama 1 tahun dan berakhir di tahun 2011. Fasilitas pengolahan air untuk memasok kecamatan-kecamatan di Jakarta Utara dan Jakarta Timur telah dibangun. Proyek-proyek ini dilakukan atas kerjasama dengan Aetra. 17.000 liter air dari Sungai Tarum Barat mengalir ke fasilitas pengolahan untuk diproses. Fasilitas pengolahan yang terletak di Pulau Gadung, Buaran 1 dan Buaran 2 ini mendistribusikan 9.000 liter air per detik. Menyadari peran PT SMI sebagai katalis dalam pembangunan infrastruktur di tanah air, Menteri Keuangan kemudian mengeluarkan surat keputusan untuk mengoptimalkan fungsi perusahaan. Berdasarkan keputusan ini, PT SMI diberi tugas untuk memfasilitasi 2 proyek showcase di bawah skema KPS. Proyek KPS Kereta Api Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang akan menghubungkan stasiun kereta api Manggarai di Jakarta Selatan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Dan sebuah proyek pengolahan air minum di Umbulun, Provinsi Jawa Timur. Proyek ini memasok air bersih untuk 5 kabupaten dan kota di provinsi tersebut. PT SMI percaya bahwa masyarakat adalah mitra utama dalam menjembatani upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berjangka panjang. Oleh karena itu, PT SMI juga menjalankan berbagai program CSR yang fokus pada pengembangan dan pemeliharaan sarana infrastruktur masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi perusahaan, yakni menjadi katalis dalam proses percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Proyek pipanisasi penyediaan air bersih untuk masyarakat Sorong. PT SMI dan Universitas Kristen Papua telah bekerja sama dalam menciptakan sistem pendistribusian air bersih. Air bersih dari air terjun setinggi 5 meter disalurkan melalui jaringan pipa untuk mengakomodasi air bersih bagi 3 komunitas di Kelurahan Malanung. Pembangunan pipanisasi air bersih untuk masyarakat Grobogan. Warga di Desa Jurno harus berjalan sejauh 2 km dari rumah mereka untuk mencari air bersih. SMI menggali sumur agar tersedia air bersih bagi masyarakat tanpa harus berjalan jauh hingga keluar desa selama berjam-jam. Perbaikan jalan bagi masyarakat di Karawang. Kampung nelayan di Tanjung Pakis, Karawang selalu berlumpur dan tidak memiliki saluran got untuk mengalirkan limbah rumah tangga. SMI telah mendanai pembangunan jalan sepanjang 1 km serta pembuatan got sepanjang 400 meter. Program reboisasi telah dijalankan di sepanjang pantai dan di desa. Dalam jangka panjang, lingkungan yang bersih, rapi dan hijau akan menciptakan kenyamanan bagi penghuninya dan bisa menjadi daya tarik bagi para wisatawan. PT SMI memiliki komitmen untuk menjalankan partnerships with trust dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. PT Sarana Multi Infrastruktur Persero, kami senantiasa berupaya untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur di Indonesia. Build now for a better future.